underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, anggaran pendidikan menembus sekitar 612 triliun pada tahun ini, namun output dari pendidikan terus juga dipertanyakan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Anggaran pendidikan di Indonesia ini cukup besar ya. Kalau nggak salah itu sudah ada undang-undangnya bahwa APBN itu 20-25% itu harus untuk pendidikan. Ya, sehingga kalau kita baca ini kan tahun-tahun belakangan ini kan ada 600 triliun ya. Itu besar sekali. Ya. Nah, sekarang kan masalahnya cuma harus dilihat nih. 600 triliun ini baginya gimana? Kan baginya bisa misalnya untuk gajinya guru-guru ya. Yuk mencetak buku misalnya gitu ya. Terus juga untuk pembangunan sarana gedung-gedung sekolahan atau alat-alat yang diperlukan oleh sekolahan ya. Nah, ini perlu dilihat itu di mana ya. Nah, sekarang kalau kita lihat suara-suara yang keras atau apa yang ditulis di media itu kan selalu ya, itu kebanyakan adalah gedungnya rusak, atapnya bocor, kasihan banjir. Ya, jadi kelihatannya yang diutamakan seperti itu ya. Jadi terus seolah-olah bahwa kalau sudah bisa membangun gedung sekolahan, apakah SD atau SMP, itu seolah-olah masalah-masalah pendidikan di Indonesia itu sudah selesai. Ya, jadi asal punya anggaran, bangunkan sekolahannya, terus rekrut guru-gurunya, itu sudah selesai. Ya, padahal inti daripada pendidikan kita itu adalah apakah anak didik kita itu mendapatkan kepinteran yang sesuai dengan standar internasional. Jangan standarnya Indonesia, berarti ternyata standar Indonesia itu di bawahnya standar Singapura atau standarnya Malaysia. Nah, ini kan nggak benar. Ya, jadi standar pendidikan di Indonesia itu harus internasional. Nah, sebetulnya hakiki dari pendidikan yang paling penting kan mutunya. Ya, sekarang kalau berdasarkan riset, itu Indonesia mutu pendidikannya kan merosot sekali kan. Kalau nggak salah dari 120 itu Indonesia mungkin nomor 80. Ya. Itu rata-rata ya. Kalau tingkat pendidikan dasarnya bukan playgroup ya, tapi mulai dari SD itu sudah kalau bahasa Jawanya sudah babak belur ya. Ya, sehingga banyak sekali orang-orang yang merasa lulusan-lulusan sekolah di Indonesia ini kok masih belum siap untuk terjun di dalam masyarakat. Di dalam dunia bekerja itu kurang. Ya. Kita jadi ingat pernah kan itu orang yang dari orang Indonesia, kebetulan dia jadi manajer di Samsung ya, Samsung komputer ya, Samsung handphone itu ya, itu dia mengatakan memang di Indonesia ini dia kalau cari orang-orang untuk bekerja di perusahaannya itu setengah mati. Nah, sepertinya kita ini rasanya kepinginnya instan. Jadi begitu saya sudah lulusan sekolah teknik, dianggap sudah bisa teknik. Ya. Jadi seperti semboyan dulu kalau dipasang di pinggir jalan itu, kita anti korupsi, basmi korupsi, berarti korupsi sudah selesai. Ini juga begitu ya. Jadi sebetulnya anggaran 60 triliun tadi itu harusnya itu sebagian besar adalah training untuk guru-guru kita supaya bisa mendidik dengan baik. Itu yang paling penting ya. Karena selama ini udah zaman Orde Baru itu kan pengangkatan guru-guru kita ini kan KKN. Ya. Makanya sekarang kan banyak yang harus diuji kembali kompetensinya. Itu karena dulu KKN. Ya tidak semua, tapi kebanyakan ya KKN, sehingga yang jadikan guru itu tujuannya bukan mendapatkan pendidik yang baik, tapi mendapatkan saudaranya sendiri atau temannya sendiri supaya dapat pekerjaan. Jadi istilahnya bahasa Jawa itu bukan mencari guru tapi cari orang yang mau dikasih nyambut gawe. Nah, itu. Ini yang nggak benar ya. Jadi sebetulnya dalam jangka pendek yang harus dilakukan anggaran sedemikian besar itu adalah harus mengimpor guru. Ya, mengimpor guru untuk memberi pelajaran disiplin ilmu.
Ya kalau filosofi jelas lebih baik kita yang ngajarin sendiri kan, karena kita yang punya Pancasila gitu kan. Tapi disiplin ilmunya, matematik, biologi, fisika, macam-macam, bahasa Inggris ya misalnya ya. Ini adalah import saja. Ya, import sehingga mutunya pasti terjamin bagus. Ya. Sambil melakukan pendidikan guru-guru yang sudah ada. Guru-guru yang sudah ada kan banyak itu kemarin protes-protes kan. Guru yang namanya honorer harus diangkat jadi pegawai tetap, tapi harus melalui seleksi yang ketat. Ya, kompetensinya kalau nggak bisa ya udah dilepas. Jangan kasihan. Kalau kasihan dengan 1-2 orang guru honorer yang dulu dijanji-janji angin surga sama pejabat-pejabat oknum yang lama, lah sekarang nggak boleh begitu. Kita kasihan anak-anak didik kita daripada kita kasihan dengan orang yang tidak kompeten menjadi guru. Ya, jadi sebetulnya alokasi dana ini penting. Bukan besarnya, tetapi yang paling penting adalah alokasi untuk mendidik seorang pendidik yang betul-betul jiwanya itu guru. Bukan jiwa nyambut gawe setiap tanggal 1 bayaran. Nah, itu sudah jangan dipilih untuk jadi guru. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.